kemarin kita sudah bicara di Sturen bahwa Sturen itu berkenaan dengan suatu aktivitas yang kontinu, suatu aktivitas yang aktif dari pejabat tata usaha negara. Karena kita sudah bicara bahwa yang namanya hukum administrasi itu, lapangan hukum administrasi itu ada di antara pemerintah dengan rakyat. Satu aspek, satu komponen di antara persoalan yang ada di antara pemerintah dengan rakyat itu adalah Sturen. Aktivitas yang terus-menerus yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kemarin kita bicara Sturen itu memiliki 4 komponen. Komponen pertama itu bahwa Sturen itu adalah satu aktivitas yang berlanjut. Kemudian yang kedua, komponen kedua dari Sturen itu adalah hal yang berkaitan dengan penggunaan kekuasaan. Tatkala kita bicara dengan penggunaan kekuasaan itu, berarti kita harus bertumbuh pada 3 hal. Asas negara hukum, asas demokrasi, dan karakter instrumen. Itu kita sudah bedah kemarin. Komponen yang ketiga itu dari Sturen itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di luar lapangan legislatif dan yudisial. Lapangan pekerjaan yang ada di luar lapangan legislatif dan yudisial. Ya, adakah tertulis larangan di situ? Coba baca. Ada tidak? Berarti masih boleh masuk. Kecuali nanti kalau sudah berpisah, ya terpaksa kita harus ini. Hah? Bukan kau yang saya bilang berpisah. Ya. Jadi komponen ketiga dari Sturen itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di luar lapangan legislatif dan yudisial. Kalau kita rujuk pikiran kita pada ajaran Trias Politika, maka kita temukan ada 3 cabang kekuasaan: legislatif, yudikatif, eksekutif, dan yudisial. Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sturen, komponen ketiga dari Sturen itu tidak disebutkan bahwa komponen ketiga itu adalah lapangan pekerjaan eksekutif? Tapi seolah-olah kita residukan lapangan komponen ketiga itu adalah lapangan pekerjaan yang ada di luar lapangan legislatif dan yudisial. Kenapa kita tidak luruskan saja itu adalah lapangan eksekutif? Ternyata tidak. Sturen itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar eksekutif. Tidak, tapi Sturen itu melampaui pekerjaan-pekerjaan eksekutif. Contoh, kalau kita rujuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita temukan atau kita rujuk pikiran kita pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, kita temukan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan itu mulai dari Undang-Undang TAPPR, Undang-Undang Garing Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah kabupaten kota, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Kemudian di pasal 8 ayat 1 disebutkan selain peraturan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, termasuk pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat dan seterusnya oleh lembaga-lembaga apa semua, termasuk peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari sini nampak bahwa baik pasal 7 ayat 1 maupun pasal 8 ayat 1 kita masih menemukan jenis aturan lain. Kalau kita bicara legislatif, maka produk dari legislatif itu adalah undang-undang. Sementara di dalam pasal 7 ayat 1 itu kita temukan peraturan pemerintah. Kita menemukan peraturan presiden yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Berarti kalau kita bicara tentang fungsi legislasi,
sudah luas. Pekerjaan presiden itu sudah lebih luas, atau pekerjaan eksekutif itu sudah lebih luas dari hanya sekedar bicara tentang eksekutif. Peran-peran pemerintah itu sudah lebih luas, bukan hanya sekedar melaksanakan undang-undang, tapi dia bisa mengambil kebijakan. Dia bisa mengbentuk ada yang namanya peraturan kebijakan atau blade record. Tapi itu kita akan temukan nanti pada saat kita bicara tentang sarana-sarana tata usaha negara. Sehingga komponen itu di luar legislatif dan yudisial. Itu legislatif. Yudisial. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita temukan Presiden memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi. Gerasi, amnesti, dan abolisi itu pekerjaan yudisial, tapi diberikan wewenang itu kepada presiden. Berarti ada kekuasaan eksekutif. Kalau kita bicara eksekutif, masuk ke dalam wilayah yudisial, memberikan gerasi dan lain-lain, itu pekerjaan yudisial. Tapi ada. Jadi gimana? Panas. Yuk. Ya, artinya begini, saya tidak memaksa. Kalau misalnya ada yang karena ada sesuatu hal tidak berkenan, karena ada halangan untuk mau ini, boleh keluar. Saya tidak apa-apakan. Jangan seperti kemarin di sebelah, saya usir keluar. Artinya mari kita ini, saya pahami kondisi ini. Kalau misalnya tidak ini, boleh Pak, saya karena kondisi begini, misalnya kurang sehat atau mengantuk atau ada yang ini, boleh keluar, tidak apa-apa. Nah, saya tidak melarang. Karena nilai yang sesungguhnya pada diri manusia itu saling menghargai. Kalau kita kuliah ya kita kuliah, kalau tidak ya tidak. Nah, gitu. Okay. Jadi di luar yudisial dan legislatif itu ada fungsi-fungsi dari 3 cabang kekuasaan itu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Bukan kalau kita bagi bukan persoalan eksekutif, tapi melampaui wilayah eksekutif. Jadi residunya itu bukan di eksekutif, tapi residunya itu ada di legislatif dan yudisial. Itu. Kemudian komponen keempat dari Sturen itu bahwa semua tindakan dari Sturen itu berorientasi pada tujuan. Tidak ada aktivitas pemerintah yang tidak diorientasikan pada tujuan. Anda kuliah? Anda kuliah? Enggak. Ya? Cari di mana ilmu itu tersembunyi sampai harus dicari. Ya. Kalau mau cari ilmu, cari saja di sana, banyak di sana. Kalau cuma sekedar mau cari, ya. Untuk apa Anda kuliah? Enggak kan? Di mana ilmu itu tersembunyi sampai harus dicari? Ya. Oke. Setiap aktivitas itu berorientasi pada tujuan. Makanya selalu orang mengatakan, saya contohkan bahwa setiap aktivitas, komponen Sturen yang keempat itu adalah berorientasi pada tujuan. Dalam penyelenggaraan negara modern itu selalu berbasis pada rencana. Yuk kuliah di sini, karena yuk kuliah di BT1, mata kuliah hukum administrasi itu karena apa? Nilai A ganjarannya kalau ada yang betul. Anda kuliah di BT1 hukum administrasi ini kenapa? Ya. Karena kalau perintah bukan itu lagi.
Aturan. Kalau aturan bukan tujuan. Semua yang ada di ruangan ini melaksanakan semua itu dan punya semua itu. Tapi kenapa pertanyaan itu tidak bisa dijawab? Kewajiban. Ya, karena rencana. KRS itu bukan sesuatu hal yang kebetulan atau ini, tapi berdasarkan rencana itulah kita mengikuti mata kuliah yang tertera di dalam itu. Kalau ada mahasiswa yang kuliah tanpa KRS, saya yakin terakhir tidak akan ada nilainya. Itu yang kira. Atau tidak ada KRS-nya? Ada. Tapi kenapa tidak dibilang tadi? Ya, ada KRS toh. Dengan rencana itu kita melakukan aktivitas karena di belakang rencana itu ada tujuan yang ingin dicapai. Apa itu? Lulus mata kuliah yang bersangkutan atau dapat nilai mata kuliah yang bersangkutan. Atau ada di sini yang tidak mau diberikan nilai KRS-nya nanti? Ya? Ada? Ya? Ada atau tidak ada? Ada. Bukan KRS yang mau dinilai nanti, tapi hasil ujian. Masa KRS yang mau dinilai? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi kadang kita abaikan. Karena yang selalu kita cari itu nilainya. Ada apa di sana? Kan begitu. Itu berarti kita sudah menemukan komponen itu, berorientasi pada tujuan. Dari penggunaan kekuasaan atau dari komponen-komponen student itu muncul satu persoalan, bahwa kalau semua itu arahnya dari pemerintah ke rakyat, apakah tidak ada tempatnya rakyat untuk mempengaruhi perilaku pemerintah itu? Maka di bawah itu ada kata partisipasi. Kata partisipasi itu mengindikasikan ada keterlibatan rakyat di dalam menentukan arah pembangunan. Keterlibatan yang paling sederhana yang bisa kita tangkap, walaupun itu yang sesungguhnya sistem itu, adanya lembaga perwakilan rakyat. Tapi yang masalah adalah apakah DPR yang ada sekarang, anggota DPR yang ada sekarang itu adalah wakilnya kita atau tidak? Itu menjadi pertanyaannya. Ya, masih wakilnya kita kira-kira? Masih wakilnya kita? Anggota DPR yang ada di sana? Iya. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang iya? Loh. Tidak ada dua-duanya. Saya hampir yakin mengatakan bahwa sudah tidak. Tapi bukan karena DPR, tapi kami. Ya. Karena saya tahu waktu pemilihan umum kemarin itu ada serangan pajak 300.000, 200.000 dan sekian. Ya. Ada. Ada kan? Ada. Saya hanya mau mengganggu pikiran Anda. Kita ambillah 500.000 yang diberikan sama kami. Ya kan? Mister 5 ini kan? 3. Sudah pernah demo. Ini ada tadi lambang senjata. Tergantung itu. Lambang apa ini? Tidak usah disembunyi. Saya sudah lihat tadi kok. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sering hadir di kantor DPR demo. Pertanyaannya, siapa yang kamu temui di gedung DPR kalau demo? Kawat duri dan polisi, bukan anggota DPR. Karena sudah bukan wakilnya kamu. Waktu pemilihan umum dia bayar kamu. Kenapa saya urus kamu?
Nah, kamu tidak mau pilih saya kalau saya tidak bayar. Lebih baik saya bayar polisi. Alami dengan kawan durit yang mau datang. Sudah tidak ada lagi. Kalau rokok ini saya ambil di kios tadi, saya tidak bayar. Kira-kira pemilik kios bilang apa? Pasti dia kejar saya. Bayar, Pak. Sekarang saya patah. Ini rokok. Ada yang marah tidak? Tidak. Karena saya sudah bayar. Jadi kalau dia mau gunakan aspirasinya kayak di sana apa, terserah dia. Karena saya sudah bayar. Tidak ada di wilayah partisipasi kita. Kita sudah bayar. Yang celakanya kita tidak sadar. 500.000 dibayar sama kita untuk memilih anggota DPR atau calon presiden. Berkuasa 5 tahun. Jadi kalau kita urai 500.000 itu 5 tahun 500.000 berarti 100.000 per tahun. Kalau dibagi 100.000 dibagi 12 berapa? 100.000 dibagi tidak cukup 10.000. Kita bila beli rokok kira-kira sudah rokok saja yang paling murah masih harganya 22.000. Berarti lebih mahal saya punya rokok daripada nilai politiknya, nilai suaranya kan. Ini kira-kira. Jadi wilayah partisipasi kita itu sudah tidak ada. Sudah dibelenggu 500.000, 300.000, 400.000. Jadi kalau mau demonstrasi, hilangkan dulu dari pikiran bahwa saya mau demonstrasi ini karena waktu pemilu lalu memang saya tidak menerima uang. Tidak fair kalau ada mahasiswa yang mau demonstrasi dan waktu pemilu kemarin dia terima uang serangan pajak. Ruang partisipasi kita tidak banyaknya orang di sini cuma kalian senyum sama dia. Senyum pasang saja. Itu yang saya mau tanya. Bayangkan di antara semua orang ini cuma senyum itu dititip sama kamu. Luar biasa ya ini. Oke, tidak apa-apa. Ini hanya sekarang. Kita besok silakan yang lain. Jadi itu wilayah partisipasi. Kalau kita bicara partisipasi yang sesungguhnya, ada 3 asas keterbukaan. Yang asas pertama itu ikut tahu, ikut memikirkan. Yang kedua, dan ikut memutus. Ada sekarang, masih ada tempatnya kita. Kamu demo kemarin, Omnibus Law, diputuskan sembunyi-sembunyi. Mahasiswa demo tentang hukum rancangan undang-undang hukum pidana tidak diterima, muncul sudah disahkan dan seterusnya. Berarti ruang partisipasi kita itu sudah tidak ada. Jadi kalau kita hubungkan dengan persoalan demokrasi, sudah nol itu demokrasinya kita. Demokrasinya kita itu hanya sekedar ada 1 kali dalam 5 tahun, yaitu mencoba. Tapi setelah itu hilang. Berarti partisipasi itu sudah tidak ada. Persoalan yang ketiga dari lapangan hukum administrasi itu perlindungan hukum. Coba kita telusuri. Masih adakah jaminan perlindungan hukum sekarang? Begitu enaknya di telinga. Kalau ada yang begini laporkan. Kalau ada yang begini sampaikan. Tapi kasus di apa ini? Di Batam menggunakan ini dengan entengnya polisi izin ya, kalau ada keluarganya polisi tidak bermaksud dengan entengnya mengatakan oh itu karena waktu disemprotkan gas air mata itu ada angin. Tuh, dianggap bahwa sudah selesailah tanggung jawabnya polisi. Tapi coba kalau masyarakat biasa yang bermasalah dicari sampai ditemukan titiknya supaya bisa dipenjara. Tapi penegak hukum mulai bekerja, dicari dengan hanya menjelaskan lewat ini seolah-olah bahwa tanggung jawab itu sudah selesai.
Jadi makna perlindungan hukum antara pemerintah dengan rakyat hilang. Kehadiran peradilan tata usaha negara kemarin itu juga sampai hari ini tidak ada gunanya. Itu yang kita ingin. Tapi kata kunci yang ingin saya titip hari ini berkaitan dengan ini, sudah kita memahami bahwa lapangan hukum administrasi itu ini ada 3 aspek di dalam: sturen, partisipasi, dan perlindungan hukum. Dan persoalan hukum administrasi itu hanya ada di antara pemerintah dengan rakyat. Kalau pemerintah dengan pemerintah, persoalan hukum tata negara. Persoalan rakyat dengan rakyat, persoalan hukum tata. Selesai persoalan. Kita sudah tahu tempatnya. Kalau kita sudah tidak tahu tempatnya, baru bermasalah. Mau mendiskusikan sesuatu hal, tapi tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, maka pasti akan bermasalah. Contoh, ada 3 sahabat atau ada 4 sahabat. Ada 3 sahabat. Semuanya ini bersahabat. Kalau mau dibilang sahabat, ya. Ini ada persahabatannya yang istimewa, lebih dari sekedar sahabat, katakanlah. Kemudian ini masuk, mau mencoba menempati tempatnya ini, bermasalah. Tapi kalau masing-masing menempati tempatnya di dalam posisi persahabatan itu, akan tidak. Tapi kalau Anda mau mencoba mengganti tempatnya orang di sisi sahabatnya Anda, pasti bermasalah. Tapi kalau Anda menempati tempatnya sesuai dengan posisinya, saya yakin Anda. Walaupun dalam banyak hal, tapi intinya, idealnya, mari kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kalau itu kita sudah lakukan, baru kita mulai berbicara tentang sesuatu hal. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Tapi ingat-ingat memang ya, mungkin ujian kita nanti bukan itu. Saya cuma ingat-ingat memang. Insya Allah kita nanti ujian akhir semester buka buku. Itu artinya apa? Tawaran buka buku ujian semester bagaimana? Mana Anda pilih? Ujian akhir semester nanti buka buku atau tidak? Mau buka buku atau tidak? Saya terima insya-Allah. Ingatkan saya nanti pada saat mau ujian bahwa kita buka buku. Oke, kita lanjut. Kita tolong. Dimensi hukum administrasi. Yang satu, penormaan kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, sarana yang terdiri dari organisasi dan instrumen. Dan yang ketiga, karakter instrumen. Kita mulai yang pertama. Penormaan kekuasaan pemerintahan. Penormaan kekuasaan pemerintahan. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa salah satu aspek dari sturen itu adalah penggunaan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan.
Tapi dalam konsep hukum administrasi, kata kekuasaan ini bukan sesuatu hal yang haram. Tidak. Tetapi tidak familiar persoalan kekuasaan itu digiring ke dalam wilayah hukum administrasi. Makanya hukum administrasi itu lebih memilih konsep kewenangan ketimbang kekuasaan. Karena kita sepakat kemarin bahwa kata kekuasaan itu bisa memiliki dua aspek, wewenang dan kesewenang-wenangan. Raja yang memerintah absolut, raja yang memerintah tirani, apakah itu kekuasaan? Kekuasaan. Makanya dalam rambu-rambu hukum atau tatkala kita bicara dalam konsep negara hukum, maka yang kita pilih dalam pemaknaan hukum administrasi itu adalah kewenangan. Kenapa persoalan kewenangan ini kita persoalkan? Berkaitan dengan penormaan kekuasaan pemerintahan. Karena di sana disebutkan bahwa setiap tindakan pejabat tata usaha negara itu selalu dianggap sah. Ada asas praduga. Karena keabsahan inilah dari penggunaan kekuasaan ini harus sah. Apa itu sah? Ya, apa itu sah? Ya, resmi. Kalau resmi itu sah. Ya, ya, setuju. Bukankah itu sah sama dengan resmi? Betul. Kalau kau jawab benar, aku susun kau. Kalau kau jawab benar, saya kasih kau nilai. Betulkah sah itu sama dengan resmi? Nilai A saya kasih kau. Betul. Apa yang saya mau kasih contoh? Kalau sah itu dibilang resmi. Sekarang pertanyaannya, apakah itu sah atau resmi? Apakah itu sah atau resmi? Ya. Apakah itu sah atau resmi? Kira-kira itu sah atau resmi? Resmi. Tidak sah. Itu bukan sah, tapi resmi. Kalau kita mau bicara, kadang resmi. Saya contohkan lagi, mungkin saya bawa keluar supaya bisa kita memahami asas. Coba buka kamusnya, buka. Siapa yang mau buka kamus? Cari di kamus, apa itu sah? Menurut undang-undang. Tapi mungkin belum tentu. Tapi kalau kita lihat di kamus, apa semua sah itu disamakan dengan kata prinsip. Tapi betulkah asas itu sama dengan prinsip? Tidak. Karena asas itu tidak boleh melekat. Dia bebas. Tapi kalau prinsip itu sudah terikat. Jadi misalnya asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 dalam kitab undang-undang hukum pidana, nullum delictum dan seterusnya itu, orang mengatakan bahwa itu asas legalitas. Asas hukum pidana. Padahal itu bukan asas hukum pidana. Prinsip yang mendasari bekerjanya hukum pidana. Bukan lagi asas yang mendasari, tapi sudah prinsip. Berarti kalau prinsip sudah mulai dikonkretkan. Asas belum. Nah,
Kalau resmi, tidak semua hal yang dilakukan itu bisa jadi semua hal yang dilakukan itu resmi. Tapi belum tentu yang resmi itu bermuatan keabsahan. Ya, begitu kira-kira bisa jadi luas. Contoh dalam saya ini, apa bedanya proses dengan tahapan? Sementara tahapan itu juga proses. Tapi apakah sama tahapan dengan proses? Tidak. Contoh, salah satu tahapan kalau kita mau bicara untuk bisa selesai, itu ada namanya, kalau kita di Fakultas Hukum, ada proposal, ada ujian hasil, dan ada ujian tutup. Jadi proposal, ujian hasil, dan ujian tutup itu tahapan. Nah, di dalam tahapan itu ada proses, ada pembimbingan dan lain-lain sebagainya, itu adalah proses. Tapi hasil, tutup, itu tahapan. Nah, kira-kira begitu. Jadi belum tentu resmi sama dengan ini. Resmi itu kadang tidak banyak bernuansa hukum. Itu dulu yang kita ini. Kita dijejali pikiran di sini itu berpikir tentang hukum. Resmi itu bisa bernuansa sosial lebih banyak. Resmi. Tapi sah, idiom-idiom yang banyak digunakan dalam dunia hukum. Soal sah atau tidak sah. Makanya praduga rematik selalu dianggap sah. Kalau selalu dianggap sah ini, maka ada 3 aspek yang bekerja di sana kalau kita mau bicara: wewenang, prosedur, dan substansi. Kita mulai tarik satu. Wewenang. Kalau kita bicara wewenang, ada 4 aspek yang kita bicarakan di sana tentang wewenang. Aspek pertama, sumber wewenang. Jadi sumber, komponen, sifat, dan cacat. Ada 4 aspek yang kita bicarakan tatkala kita bicara wewenang: sumber, komponen, sifat, dan cacat. Kita tarik lagi. Sumber wewenang ada 4, ada 3. Pertama atribusi, yang kedua delegasi, dan yang ketiga mandat. Itu sumber wewenang. Sekarang kita mulai satu-satu. Kapan kita bicara tentang atribusi? Kita bicara tentang wewenang atribusi itu tatkala kita bicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh suatu organ negara yang bersumber atau diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Itu kita bicara tentang atribusi. Jadi wewenang atribusi itu sebenarnya adalah wewenang yang dimiliki oleh lembaga negara. Muncul satu persoalan lagi. Kita mendengar kata lembaga negara dan kita mendengar kata organ negara. Apa bedanya lembaga negara dengan organ negara? Apa bedanya lembaga negara dengan organ negara? Teriak di sana demo ini, sering teriak demo di sana. Ini organ negara ini tidak melaksanakan fungsinya. Ini lembaga-lembaga negara ini kemana semua tatkala rakyat ditindas. Hari ini saya buka pikirannya Anda, apa itu lembaga negara dan apa itu organ negara? Dan kita kembali deh. Sebenarnya bukan itu, saya hanya lihat organ masih banyak.
masih ada, sudah dibuka lagi. Masih ada lagi di dalam sini. Oke, kita kembali. Apa itu organ negara dan apa itu lembaga negara? Bantulah saya. Apa itu organ negara dan apa itu lembaga negara? Ya. Apa kira-kira? Apa itu lembaga negara dan apa itu organ negara? Kalau organisasi dan alat. Aduh, kalau tidak ada yang bantu saya ini minggu depan saya sudah tidak mau masuk. Kalau tidak ada yang bantu saya. Ya, kita sepakat ya. Kalau ada sudah tidak mau kamu bantu saya, minggu depan saya sudah tidak mau masuk. Dapat? Allah Akbar. Siapa yang bisa bantu saya? Oke. Kita lanjut. Wewenang atribusi, saya sudah katakan, tidak usah dicatat lagi, sudah saya sebutkan. Wewenang atribusi itu adalah wewenang yang bersumber, yang langsung diberikan atau disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita menyebut atau kita kaitkan dengan Undang-Undang Dasar, satu-satunya kekuasaan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar itu cuma satu, kekuasaan pemerintah. Kalau begitu pertanyaannya, berarti cuma satu kekuasaan di Indonesia ini? Ternyata tidak. Bagaimana supaya itu bisa terjawab? Kita bawa ada beberapa cabang kekuasaan yang ada di dalam. Mulai MPR, mulai DPR, mulai Mahkamah Agung, mulai Presiden, mulai Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Maka semua organ negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar itulah yang disebut dengan lembaga negara. Semua organ negara yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar itulah yang disebut dengan lembaga negara. Jadi semua penyelenggara negara, termasuk kepala desa dan seterusnya, adalah organ negara. Tetapi yang bisa organ negara yang disebutkan lembaga negara itu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Makanya kita sebut dulu lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Selebihnya itu tidak. Jadi lembaga yang secara tegas disebutkan di dalam, atau organ negara yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, itulah yang disebut lembaga negara. Jadi organ negara, lembaga negara bahagian dari organ negara. Tapi organ negara itu secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar. Itulah lembaga negara. Jadi wewenang atribusi itu dimiliki oleh lembaga-lembaga itu. Orang biasa menyebutnya wewenang asli. Kalau kita lihat lagi, masih adakah
wewenang yang dimiliki oleh lembaga lain selain lembaga negara masih ada dalam wilayah-wilayah otonomi. Jadi kepala daerah itu memiliki wewenang atribusi. Kenapa dia atribusi? Karena kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah itu tidak didelegasikan dari pejabat ke pejabat tertentu, tetapi dari pusat ke daerah. Jadi yang menerima kewenangan itu, kekuasaan itu ada pada daerah, bukan pada pejabatnya. Karena daerah tidak bisa melaksanakan aktivitas tertentu, diwakili dari dia kepala daerah. Itu atribusi. Sekarang yang kedua, sumber yang kedua ini jadi atribusi. Yang kedua delegasi. Jadi delegasi itu wewenang yang dilimpahkan dari pemegang wewenang atribusi tadi, karena dia tidak memiliki kemampuan kapasitas untuk melaksanakan sendiri, maka dilakukanlah delegasi. Walaupun di dalam banyak hal kita temukan kata delegasi ini berbeda dengan yang kita pahami. Nah, muncul lagi seperti itu tadi. BEM datang ke Jakarta, ditanya, siapa Anda? Saya delegasinya UNTAD. Saya delegasinya BEM Fakultas Hukum. Tapi apakah betul itu delegasi? Mari kita uji. Jadi delegasi itu adalah wewenang yang dilimpahkan. Tapi kata Tenberge, delegasi harus memiliki syarat. Harus ada syarat untuk terciptanya suatu delegasi. Syarat pertama, suatu delegasi hanya bisa terjadi atas dasar peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh terjadi delegasi tanpa peraturan perundang-undangan. Harus dengan peraturan perundang-undangan. Itu syarat pertama. Syarat kedua dari delegasi itu harus definitif, tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Dia harus semua resiko hukum, semua tanggung jawab itu harus beralih dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi. Syarat ketiga, tidak boleh dari atasan ke bawahan. Itu syarat ketiga. Biasa menjadi pertanyaan, jadi kalau antara bupati dengan kepala dinas, antara gubernur dan kepala dinas, apakah itu terjadi delegasi atau tidak? Pertanyaan pertama, apakah kepala dinas itu bawahannya kepala daerah? Kalau dia bawahannya, berarti tidak memenuhi salah satu syarat dari delegasi itu, karena tidak boleh dari atasan ke bawahan. Syarat yang keempat, Blätterheld. Kenapa disebut Blätterheld? Karena terjadi satu persoalan yang kira-kira bukan kewenangannya. Tadi sudah kita mengatakan wewenang ini adalah wewenang atribusi. Tapi kemudian oleh undang-undang dilimpahkan kepada orang ini. Tapi kemudian kenapa lembaga ini lagi melimpahkan kepada organ lain? Berarti bukan kekuasaannya, tapi dia lakukan. Jadi bersifat Blätterheld. Dan yang kelima, harus ada penjelasan. Ada kewajiban menjelaskan dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi tentang penggunaan kekuasaan. Itu syarat delegasi. Satu di antara itu ini bukan kumulatif, tapi alternatif. Satu di antara syarat itu tidak terpenuhi, berarti ada persoalan yang kemudian muncul di dalam proses delegasi itu. Jadi sumber delegasi. Tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kita, konsep delegasi ini yang paling banyak digunakan. Oke, yang ketiga,
Sumber yang ketiga, sumber kewenangan yang ketiga itu mandat. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang hakikat mandat ini, sebenarnya tidak ada pelimpahan, tidak ada pengalihan. Hanya memberikan mandat kepada seseorang untuk melaksanakan suatu hal tertentu, tapi resiko hukum itu tetap pada pemberi mandat. Jadi misalnya kalau dekan di sini, tapi dekan itu tidak pernah meninggalkan fakultas. Atau pernah? Pernah tidak? Dekan meninggalkan fakultas. Ya. Atau saya tanya yang lain lagi, pernah tidak rektor meninggalkan Universitas Tenggelam? Pernah? Ya, pernah. Ya. Saya kira tidak. Saya kira yang pernah meninggalkan Universitas Tenggelam itu Pak Ahmad sebagai pejabat rektor. Yang pernah meninggalkan Fakultas Hukum itu Pak Sulpadana, bukan dekan. Ya. Karena dekan itu bahagian dari satu unsur fakultas. Jadi kalau dekannya meninggalkan, bagaimana sudah? Yang meninggalkan fakultas itu pejabat dekan, bukan dekan, pejabat dekan. Jadi kalau pejabat dekan itu meninggalkan fakultas, dia bisa mendatangkan kekuasaan-kekuasaan itu kepada wakil dekan. Tapi semua resiko hukum yang timbul akibat pelaksanaan kewajiban itu tanggung jawab dekan. Bukan ada pada penerima mandat. Dan kapan saja pemberi mandat itu bisa menggunakan kewenangan itu. Di situ kira-kira bedanya antara mandat dengan delegasi. Resiko ada pada pemberi mandat. Kalau delegasi, resiko ada pada penerima delegasi. Mandat tidak selesai, delegasi selesai, definitif. Mandat tidak definitif. Jadi bukan dekan yang meninggalkan Fakultas Hukum. Nanti kita akan temukan pada saat Anda sudah mulai. Kemarin ada tugas saya kasih kan? Mana sudah itu? Sudah, sebentar lagi dikumpul. Tugasnya berdua kelas. Saya hanya, tapi katanya kemarin ada yang tanya pakai laptop Pak. Betul? Iya. Ada? Iya kan? Saya terima. Yang pakai laptop, saya terima. Bahkan kalau bisa saya abaikan yang pakai kertas. Ya. Berarti ada rezeki saya dapat laptop. Karena kan tugas itu dikumpul. Berarti harus dikumpul dengan laptopnya. Kan begitu. Hari ini ada gedung di belakang kantor bupati. Saya sementara bicara. Sementara saya bicara ada ibu masuk. Semua orang berdiri. Terpaksa saya berhenti bicara karena semua orang berdiri di dalam. Kira-kira 5 menit di dalam, ibu ini keluar. Saya dibisiki moderator, Pak, itu istrinya bupati. Oh, saya bilang iya ya. Saya ulangi, betul kayak itu istrinya bupati? Iya. Langsung saya tanya, kalau begitu ibu ini baru berganti suami? Oh tidak Pak, saya tahu baru-baru ini berganti dari Pak Nongki ke Pak Samsulisal, Bupati Parigi waktu itu. Berarti ibu ini baru berganti suami? Oh tidak Pak, itu istrinya Pak Samsulisal. Nah, saya bilang kalau begitu itu yang bukan istrinya bupati, tapi istrinya Pak Samsulisal. Apa resikonya kalau kita terima bahwa itu istrinya bupati? Kemarin saya tidak usah sebut, siapa tahu ada anaknya di sini menjadi salah saya bicara seperti itu. Oh, saya bilang itu harus dipisah dan seterusnya. Apa dia bilang? Itu pendapat keliru. Ini
istrinya gubernur, ini istrinya wakil gubernur. Saya bilang itu saya suka. Saya suka pernyataannya Bapak. Dan kalau Bapak gugurkan argumentasi saya, tidak usah Bapak bayar saya. Tapi bagaimana kalau saya menang? Apa dia bilang? Mau Bapak saya lipat 2 kali honornya? Saya bilang dengan senang hati. Dan saya bilang, tidak usah saya dibayar kalau saya tidak memenangkan pertarungan. Langsung saya ambil contoh almarhum Sudarto. Coba risikonya kalau kita bicara bahwa istrinya wakil gubernur. Sudah belajar hukum waris kan? Coba, kalau namanya di dalam satu keluarga meninggal bapaknya atau meninggal suaminya, maka istri dan anak itu menjadi ahli waris. Kan begitu. Sekarang kalau kita bilang dia ini istrinya wakil gubernur, meninggal wakil gubernur, datang istrinya, karena saya istrinya wakil gubernur, maka saya yang harus mengganti menjadi wakil gubernur. Kan begitu. Karena almarhum Pak Sudarto kemarin meninggal, kira-kira bagaimana bahayanya kalau kita akui itu, tiba-tiba datang istrinya, karena saya istrinya, saya akan warisi posisinya. Dia sebagai wakil gubernur, maka saya mau jadi wakil gubernur. Kita mau bilang apa? Kalau kita terima, makanya bukan istrinya wakil gubernur, tapi istrinya Sudarto. Bukan istrinya Dekan, tapi istrinya Pak Sulbadan. Bukan istrinya Rektor, tapi istrinya Pak Hamzah. Itu persoalan. Kacau kalau itu diterima. Inilah konsep jabatan. Tuh, nanti kita tinggal. Oke, kita sudah bicara atribusi, delegasi, dan mandat. Kita bicara tentang komponen. Kalau kita bicara komponen itu, yang pertama, setiap wewenang itu harus memiliki pengaruh. Tidak boleh ada wewenang tidak memiliki pengaruh. Tidak ada gunanya wewenang kalau tidak ada pengaruh. Jadi komponen ketiga, jadi ini mandat. Kita bicara komponen. Pertama pengaruh. Komponen pengaruh. Kalau satu wewenang itu tidak memiliki pengaruh, nol. Contoh, baju putih di belakang yang diikat rambut. Coba, siapa perempuan yang merasa rambutnya diikat di belakang? Ada? Putih atau kuning tulang itu baju itu? Yang merasa rambutnya diikat-ikat di sini? Coba, siapa itu kira-kira? Ada? Coba berdiri, saya lihat itu. Yang merasa rambutnya dikasih ini, berdiri, saya lihat. Apa yang disibukkan tadi? Jangan dulu bahas tugas kalau kita masih kuliah. Maaf ya, saya tidak mau koreksi. Satu set. Yang namanya Surahman, tahu? Malu Surahman masuk kelas kalau dia tidak kuasai kelas. Sekecil apapun apa yang kamu lakukan di kelas, malu saya kalau saya tidak kuasai. Jadi jangan pikir saya bicara di sini, saya tidak perhatikan yang di belakang. Jadi kalau mau saya tidak perhatikan, duduklah di depan. Cenderung kita abaikan itu orang di depan. Lebih banyak kita perhatikan orang di belakang itu. Jangan pikir saya lihat ini, yang di belakang itu. Justru yang saya perhatikan kalau saya lihat ini, justru yang di belakang.
bukan mata saya yang melihat kamu, tapi indera kesembilan saya yang melihat itu. 34 tahun saya jadi guru di sini, masa saya tidak bisa memahami karakter mahasiswa? Tinggal 2 tahun saya pensiun. Semester 5 ini. 3. Saya bersyukur. Anak terakhir saya itu semester 7 di Fakultas Hukum. Yang terakhir, bukan yang pertama. Yang terakhir. Kalau yang pertama, Anda tahu tidak? Ya? Anda tahu tidak? Insya Allah nanti dia ngajar kamu sama-sama saya di dalam hukum administrasi. Ada nama satu. Coba lihat di jadwal. Baik di BT1 maupun BT4 ada namanya. Ada. Itu generasi pertama saya. Jadi kalau saya insya Allah 2 tahun, kalau saya tidak bisa, tidak ada takdirnya saya jadi profesor, berarti tinggal 2 tahun saya di Fakultas Hukum. Tapi saya sudah bangga, saya sudah puas. Rahmat Bakri, wakil dekan 3, anak pimpinan saya. Asrila 1, anak bimbingan saya. Supriyadi, anak bimbingan saya. Asriani, anak bimbingan saya. Siapa? Sudah cukup. Hampir semua generasi Ibu Nur Hayati Madin di bawahnya. Wadek 1. Tahu Wadek 1? Siapa? Masih saya ajar. Jadi saya sudah cukup bangga, alhamdulillah. Sudah cukup. Kalau mau dibilang ini, tidak usah lah yang muda-muda. Pak Agus saja masih sempat saya ajar. Pak Waludin masih sempat saya uji. Bukan saya bimbing, tapi saya uji. Siapa lagi? Generasi mana lagi? Ya, tidak ada lagi. Generasi itu ya walaupun setetes ilmu yang kita kasih, tapi itulah yang dikasih. Yang namanya siapa itu masih sempat kita ketemu. Tinggal dihitung jari dosen Fakultas Hukum yang satu angkatan saya. Jadi ya bukan ya kita jalan. Komponen pertama dari wewenang itu adalah pengaruh. Kenapa saya masuk? Jangan pikir saya kayak siapa tadi nama di belakang. Jangan pikir saya koreksi Anda, tidak. Saya hanya membuktikan apa yang saya sampaikan, bahwa salah satu aspek dari wewenang itu pengaruh. Coba, waktu saya bilang, saya mulai tanya itu hanya untuk menguji bahwa apakah saya sebagai dosen yang memiliki kewenangan mengajari punya pengaruh. Ternyata waktu saya gunakan itu, mempertanyakan itu, kamu diam. Berarti terbukti bahwa satu komponen dari wewenang itu adalah pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, ya, kalau misalnya saya tidak bisa diamkan kamu di dalam kelas ini, ya lebih baik saya mundur. Jadi pengajar untuk apa? Tapi ternyata ada pengaruh. Itu komponen pertama. Komponen kedua, dasar hukum. Jadi komponen kedua dari wewenang itu adalah dasar hukum. Tidak ada wewenang
yang tidak dapat ditunjuk dasar hukumnya. Coba kalau saya tanya, komponen wewenang ini harus dapat ditunjuk dasar hukum. Logis tidak? Logis tidak? Dalam setiap wewenang harus dapat ditunjuk dasar hukum. Coba, wewenang logis tidak? Logis. Karena kalau satu wewenang yang tidak dapat ditunjuk dasar hukumnya, maka bukan kewenangan, tapi kesewenang. Kekuasaan yang bertumpu pada hukum itu disebut wewenang. Kekuasaan yang tidak bertumpu pada hukum adalah kesewenang-wenangan. Jadi kalau satu kewenangan tidak bisa ditunjuk dasar hukumnya, maka itu adalah kesewenang-wenangan. Contoh, minggu pertama mata kuliah hukum administrasi. Ya, di sini sudah ada parasit untuk mengajar dia gabung. Kalau dia bertahan di dalam kelas ini, berarti dia sewenang-wenang. Kenapa? Karena dia tidak bisa tunjuk dasar hukumnya. Kenapa bisa mengajar di PT1? Kenapa? Bukan karena saya hebat dari parasit, tidak. Karena saya bisa menunjuk dasar hukumnya. Bapak saya di PT1, Bapak di PT2, dapat ditunjuk. Lihat jadwal, dapat ditunjuk. Komponen ketiga dari wewenang itu adalah konformitas hukum. Konformitas hukum itu terdiri dari dua hal. Berkenaan dengan standar wewenang. Standar wewenang itu ada dua, wewenang umum dan wewenang khusus. Kapan kita bicara tentang wewenang umum dan kapan kita bicara tentang wewenang khusus? Kalau kita bicara tentang wewenang umum, maka saya ini berhak untuk mengajar semua mata kuliah atau semua kelas khusus untuk mata pelajaran hukum administrasi. Karena saya lektor kepala hukum administrasi, maka saya standar umum kewenangan saya memiliki kompetensi untuk mengajar hukum administrasi dimanapun. Tapi kalau kita bicara standar khusus, maka kewenangan saya hanya ada di PT1 dan PT14. Maka pengujian standar khusus itu, betulkah saya bisa mengajar di PT1 atau PT14? Atau ada orang diberikan kekuasaan Pak Rahmat Bakri, kekuasaan Ibu Fatima, kekuasaan Pak Agus sebagai wakil dekan, itu adalah standar khusus. Tapi kalau dibilang Pak Agus, Ibu Fatima dan ini adalah dosen, maka itu standar umum. Standar umum. Kalau di dalam institusi pemerintah bisa kita temukan begini. Kepala dinas. Kalau kepala dinas ini semua tupoksi, semua kewenangan yang dimiliki oleh kepala dinas itu harus kita uji berdasarkan standar umum. Itu komponen berkaitan dengan standar umum. Tapi kalau kepala dinas itu diangkat atau diberikan tugas sebagai kuasa pengguna anggaran, maka posisi dia sebagai kuasa pengguna anggaran itu standar khusus. Harus diuji ukuran-ukuran yang berkenaan dengan standar apa yang menjadi kewenangan dalam posisi dia sebagai kuasa pengguna anggaran. Tidak boleh disatuartikan antara kepala dinas dengan kuasa pengguna anggaran. Itu berkaitan dengan komponen. Sampai jam berapa? Ya, 3.30. 3.30. Masih ada waktu. Betul 3.30 atau 14.30? Ya, 14.50 atau 14.30? Ini mata kuliah hanya 2 SKS ya? 3. Oh 3. Saya tidak tahu kalau 3. Oke, sampai sore pun oke, tidak apa-apa.
Ya. Boleh sampai sore kita? Boleh tidak? Ada MK lain. Kenapa? Ada MK lain. Ada masuk MK lain juga habis ini langsung sambung. Ada yang lain. Tidak ada kan? Tidak ada yang lain. Usahakanlah berikan tempat untuk satu orang. Jangan biarkan orang bakos di hatinya orang. Hah? Hah? Pokoknya kalau ada yang mau tinggal di hatinya Anda, jadikan tempat tinggal itu permanen. Jangan biarkan dia bakos. Hah? Hah? Atau mau tidak ada yang bakos? Hah? Pertanyaan sederhana, tapi kadang membawa kita itu adalah contoh yang paling ideal untuk membangun ilmu pengetahuan. Untuk apa saya berikan contoh ruangan kelas? Sementara saya tidak pernah ke sana. Tapi dunia nyata itu adalah contoh ideal untuk mengembangkan pikiran, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, kita lanjut. Sifat wewenang itu ada 6. Terikat dan bebas. Kapan kita bicara wewenang terikat dan kapan kita bicara wewenang bebas? Tatkala peraturan perundang-undangan atau tatkala pejabat tidak punya tempat untuk menyimpangi apa yang disebutkan di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan, maka kita berada pada wewenang terikat. Tapi kalau ada tempat bagi pejabat untuk menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kita berada dalam wilayah wewenang bebas. Biasanya wewenang terikat itu kita temukan formulasinya di dalam undang-undang itu wajib. Pejabat wajib. Setiap orang wajib. Berarti kalau kita mendengar kata wajib atau harus, maka kita diperhadapkan dengan satu kewenangan yang disebut dengan wewenang terikat. Tapi kalau kita menemukan rumusan peraturan perundang-undangan itu dengan merumuskan kata dapat, bupati dapat, atau kepala daerah dapat, gubernur dapat, berarti ada kebebasan yang melekat pada jabatan itu. Soal terikat ini, kalau kita mau bicara, kalau kita bicara tentang alat uji, maka peraturan perundang-undangan alat ujinya. Tapi kalau kita bicara tentang kewenangan terikat, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik alat ujinya. Nah, sekarang soal kebebasan ini ada 2 bentuk. Jadi kewenangan bebas itu ada 2 bentuknya. Bentuk pertama adalah kebebasan kebijakan, dan yang bentuk kedua adalah kebebasan penilaian. Mulai kita urai satu-satu. Yang mana yang dimaksud dengan kebebasan kebijakan? Bupati dapat memberikan izin, gubernur dapat memberikan izin. Dengan adanya kata dapat, berarti bupati atau gubernur bisa memberikan satu kebijakan, menolak atau menerima dengan kata dapat. Ada kebijakan yang dimiliki oleh bupati atau gubernur untuk menerbitkan atau untuk menerima permohonan yang diajukan warga. Maka kondisi-kondisi demikian itu kita pahami sebagai suatu kebebasan kebijakan. Kebebasan yang kedua adalah kebebasan penilaian. Biasa kita dapat di jalan, dilarang memasang iklan karena mengganggu kepentingan umum. Pertanyaannya, ukuran kepentingan umum itu yang mana? 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau banyak orang? Ini menjadi persoalan ini. Apakah betul mengganggu kepentingan umum itu berkaitan dengan banyak orang? Kalau 1 orang, tidak. Betul. Betul itu. Hah? Siapa yang bilang betul? Yuk. Ya, siapa yang bilang betul? Angkat tangan.
Loh, masa sudah pada mundur? Apa yang dimaksud umum? Banyak. Coba. Apakah banyak orang? Iya. Loh, kok diam? Yang mana itu dimaksud umum? Di ruang terbuka. Coba. Siapa yang berani mengatakan yang mana itu umum? Kau bilang ada orang. Ada orang? Iya. Iya. Oke. Mari kita. Ini tetangga dengan rumahnya. Jadi kepincangannya ini bangun rumah atau kalau bangun rumah 2 tingkat. You punya kamar itu jendela kan? You sendiri satu-satunya penghuni kamar. Ini atau ini bangun rumah? Tidak. Apakah ini mengganggu kepentingan umum atau tidak? Kita ambil lagi yang satu. Ada jalan di sini. Di sini ada orang punya tanah seperti ini. Pada saat ini bangun rumah, dia pinjam di sini tanahnya terbuka. Setelah ini bangun rumah tinggal separuh, tinggal sepeda motor yang bisa jalan. Bahkan mungkin dia turun. Pertanyaannya, cuma 1 orang di belakang itu. Apakah itu kepentingan umum? Loh, cuma 1 di belakang. You tadi bilang itu bukan. Tapi itu bisa dilalui banyak orang. Bagaimana cuma 1 orang di belakang yang punya tanah? Semua ini sudah terpagar habis. Ini terpagar habis. Satu-satunya di belakang ini you. Tapi kan saya melihat ada di belakang, tidak menutup kemungkinan pemancing 1 atau 3 orang datang berkunjung ke saya. Sekarang kalau ini, Kalau itu apakah tidak mungkin suatu ketika temanmu juga datang ke sini? Tidak. Ruang terbuka. Apakah itu? Jadi makna kepentingan umum itu dalam pemaknaan yang luas tidak boleh hanya dipahami dengan jumlah orang. Tapi objek dari kegiatan yang berdampak luas itu kita harus pahami sebagai kepentingan umum. Salah satu, kalau contoh ini, tanah berfungsi sosial. Kalau tanah berfungsi sosial, berarti caranya yang menutup ini itu melanggar kepentingan umum. Karena itu, walaupun cuma 1 orang di belakang, memasang cerobong asap masuk ke jendelanya orang, walaupun cuma 1 orang di sana, harus dimaknai bahwa itu adalah suatu tindakan yang melanggar kepentingan umum. Walaupun cuma 1 orang. Jadi kata umum itu dalam pemaknaan yang dalam konsep hukum itu tidak boleh hanya dihubungkan dengan subjek, tapi harus dihubungkan dengan subjek. Karena pada akhirnya subjek itu akan bermuara atau berdampak pada objek itu akan berdampak pada subjek. Karena hukum itu diciptakan untuk ya, betulkah itu? Hukum itu diciptakan untuk kata dia ditaati. Betulkah itu? Hah? Mengatur dan melindungi. Betulkah itu? Hukum itu diciptakan untuk Mengatur dan melindungi. masa. Pertama, hukum itu diciptakan untuk dilanggar. Karena pada dasarnya kita ini semua sudah taat. Tapi karena ada hukum, muncullah apa yang disebut dengan pelanggaran hukum. Yang menjadi persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari bukan yang dipersoalkan itu taat hukum, tapi yang dipersoalkan itu adalah pelanggaran hukum. Berarti dengan argumentasi itu hukum diciptakan untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Pengadilan disiapkan untuk apa? Untuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum, bukan untuk mengadili orang yang taat hukum. Kan begitu. Orang
bakal melapor kepada bapakmu, "Papa, saya diganggu para cowok tadi malam." Bukan karena orang yang melindungi kau yang kau lapor. Kan begitu. Ini soal penalaran. Ini soal penalaran. Bukan soal kalkulasi dan lain-lain, tapi ini soal penalaran. Tapi saya pertanyaan sesungguhnya, hukum itu diciptakan untuk tidak ada yang jawab. Hukum itu diciptakan untuk subjek. Siapa yang melanggar? Siapa yang berkepentingan? Subjek. Kenapa harus kita jawab banyak kalau ada yang satu? Kan begitu. Saya jawab kepentingan? Bukan kepentingan. Pelanggaran. Oh iya, pelanggaran. Tidak. Bagaimana supaya kita kumpulkan semua itu? Hukum diciptakan untuk subjek. Kenapa subjek? Karena hanya subjek yang bisa melanggar. Kenapa subjek? Karena hanya subjek yang punya kepentingan. Itu KPU. Kalau saya banting di HP, ada masalah tidak? Ada masalah tidak? Ada? Tidak ada. Tidak ada masalah kalau saya banting ini HP. Nanti bermasalah kalau dia marah. Kalau HP ini saya banting ada masalah? Tidak ada. Muncul masalah itu kalau dia sudah marah. Berarti subjek ini bukan tujuan hukum yang primer. Yang menjadi tujuan hukum primer itu adalah subjek itu. Begitu kan? Kau robek itu buku, kau banting itu HP, kau rusak mobilnya orang, kalau tidak ada yang marah, apa masalahnya? Tidak ada. Nanti bermasalah kalau pemiliknya marah. Ada perempuan yang ditinggalkan pacarnya, ada masalah tidak? Nanti orang itu merasa patah hati, ya baru ada masalah. Kalau tidak ada, apa masalahnya? Dan seterusnya, dan seterusnya. So kira-kira. Persoalan-persoalan objek kegiatan yang berdampak pada akhirnya itu harus dipahami sebagai kepentingan umum. Sekarang yang keempat, cacat wewenang. Cacat wewenang itu dipengaruhi 3 aspek: waktu, tempat, dan isi. Waktu, tempat, dan isi. Waktu mempengaruhi wewenang. Kemarin yang rektor waktu kamu masuk Prof. Mahfud. Sekarang Prof. Amar. Berita acara pelantikan Prof. Amar itu membatasi wilayah berlakunya kekuasaan Prof. Mahfud. Jadi kalau misalnya ada pejabat yang dilantik misalnya per tanggal 13 September 2023, ada berita acara. Kemudian pejabat yang bebas tugas ini kemudian kita temukan surat atau SK atau apapun yang ditandatangani per tanggal 14 September 2023. Maka cacat surat yang ditandatangani oleh pejabat yang sudah lepas tugas per 13 September itu cacat karena waktu. Penting persoalan ini dipersoalkan, terutama dalam hukum pidana, asas legalitas dan lain-lain sebagainya. Tidak ada seorang pun bisa dihukum tanpa ada aturan hukum yang mendahulunya. Jadi kalau aturan hukum baru keluar hari ini, kemarin dia lakukan perbuatan pidana,
maka dia tidak bisa dipersoalkan atas dasar undang-undang karena waktu. Kemudian yang kedua, cacat karena tempat atau wilayah. Cacat karena wilayah. Pertanyaan sederhananya, apa itu wilayah? Apa itu wilayah? Apa itu wilayah? Wilayah. Apa itu wilayah? Ya? Apa itu wilayah? Apa itu wilayah? Batasan. Ya? Tempat. Apa itu tempat? Coba. Kamu sudah mulai meninggalkan identitas kamu. Anda ditakdirkan kuliah di Fakultas Hukum, maka pikiran-pikiran atau cara berpikir atau karakter berpikir kamu itu harus berpikir hukum. Jadi kalau kita tanya apa itu wilayah, tidak hanya sekedar tempat. Kalau kita bicara tentang tempat, maka itu berbicara tentang soal geografi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita tanya wilayah dalam kacamata hukum, apa kira-kira? Coba. Ya? Oke. Tapi coba katanya yang terakhir sekali. Apa kira-kira itu wilayah? Ya? Apa kira-kira itu wilayah? Saya butuh pikiran hukum. Saya butuh karakter argumentasi hukum. Apa itu wilayah? Ya? Hah? Apa itu lingkup memang kan? Padahal ini barang sederhana dan kamu tahu. Tapi hanya karena kamu menyibukkan pikiran, si pikirannya kamu terlalu sibuk sehingga kamu lupakan yang sederhana. Ya? Itu kebatasan. Balik saya katakan batu salah. Cat. Apa itu? Cat. Kira-kira pewarna ya, katakan memberi warna. Sekarang saya tambah plus, masih ke warna, pecat. Tidak lagi kan? Satu huruf bisa merubah jenis kelamin. Satu huruf. Coba, kalau kamu mendengar kata rahmat, apa yang kau pikirkan? Nama seorang laki-laki. Tiba-tiba ini seketika jadi sekretaris karena keasikan T diganti H. Coba, kalau rahmat sudah T itu sudah berubah jadi H. Kalau Anda mendengar kata nama rahmat, masih laki-laki tidak? Sudah perempuan, hanya huruf T dengan H diganti sudah berubah jenis kelaminnya. Tuh. Hanya T. Coba tulis Yulia. Ya, berdua. Tulis. Ini saya baca. Jadi kalau salah argumentasinya kita, nilainya menjadi berbeda. Kan begitu. Kita kembali, apa itu wilayah? Nah, apa itu wilayah? Apa itu wilayah? Padahal sederhana sekali jawabannya.
Wilayah adalah suatu tempat atau daerah yang memiliki batas-batas tertentu. Bukan batasan, tapi batas-batas tertentu. Orang bertarung di pengadilan tentang tanah. Wih, itu dia ambil separuh tanahku. Apa yang dipersoalkan? Batas. Ini tehel yang kamu injak ini ukuran berapa? Ukuran berapa? Ya, coba sebut. Ukuran berapa? Sebut saja. Saya tidak suruh pasti, saya cuma minta sebutannya kamu. Berapa? 60 kali 60. Kenapa 60 kali 60? Hanya karena ada batasnya sampai kamu bisa ucap 60 kali 60. Seandainya tidak ada batasnya, tidak mungkin itu hadir dalam pikiran kamu. Seandainya tidak ada batasnya, maka dengan batas itulah ada. Jadi wilayah itu memiliki batas-batas. Jadi kalau ada pejabat menggunakan kekuasaannya di luar wilayah itu, maka kewenangan itu menjadi cacat. Contoh yang paling banyak, orang di kebun kopi itu banyak datang ke Parigi Motong meminta KTP, meminta izin paspor. Padahal kebun kopi itu wilayahnya Kabupaten Donggala. Maka surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong itu cacat kata bilang. Sekarang cacat yang ketiga itu isi, substansi. Mana itu persoalan cacat substansi itu? Misalnya ini ada dinas, misalnya dinas kelautan dan perikanan, ini dinas perdagangan. Tiba-tiba dia mengeluarkan surat atau apa yang menyentuh persoalan-persoalan perdagangan, maka itu cacat karena isi. Soal cacat karena isi ini berkenaan dengan dua pertanyaan. Apa dan untuk apa? Apa dan untuk apa? Cacat karena pertanyaan apa, ada tindakan sewenang-wenang. Kenapa? Apa yang dia lakukan ini? Ada dasar hukumnya tidak? Berarti sewenang-wenang. Pertanyaan untuk apa? Cacat karena pertanyaan untuk apa? Penyalahgunaan wewenang. Disuruh bikin drainase, tapi dia bikin ini. Berarti tidak sesuai peruntukan antara diberikannya tujuan itu dengan apa yang dilakukan, maka terjadi penyalahgunaan wewenang. Kalau sudah terjadi penyalahgunaan wewenang demikian itu, maka persoalan-persoalan yang kemudian kalau kita mau bawa ke keabsahan sudah terjadi ketidakabsahan karena cacat kewenangan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini?